Astagfirullah teman-teman, kasihan banget ya, ibu-ibu ini kena tipu 200 juta lebih. Share video ini sebanyak-banyaknya biar nggak ada lagi yang jadi korban penipuan segitiga. Iya, ini adalah penipuan segitiga. Modus yang sebenarnya udah lama sih dan basi ya, tapi kok masih banyak yang kena tipu. 210 juta bukan duit yang sedikit loh. Apalagi menurut pengakuan ibu yang kena tipu ini, duit itu hasil dagang yang dikumpulkan bertahun-tahun dengan cara nabung di celengan. Qadarullah hilang dalam waktu sekejap. Semoga Allah memberikan kesabaran dan ganti berlipat kali ya kepada ibu ini. Sebetulnya kejadiannya belum lama. Ceritanya ibu ini dan suami tinggal di Kabupaten Kolaka. Rencananya lagi cari mobil ya, berupa truk buat mulai usaha. Karena suaminya akan resign dari perusahaannya. Lalu singkat cerita, ketemulah iklan mobil ya di marketplace sesuai dengan spek yang diinginkan. Lalu komunikasi dengan penjual mobil lewat telepon. Diarahkan ke sebuah showroom jual beli mobil di kota Kendari. Sesampainya di showroom, ketemunya ternyata sama orang lain. Lalu kemudian dikasih pegang kunci ya, surat-surat lengkap, kemudian tes kelayakan fisik, sampai kemudian test drive. Lalu pas si suami ini sudah ngecek ya, dan sudah cocok dengan barang maupun harganya, penjual yang selama ini komunikasi lewat telepon, lalu tanya lagi, gimana Pak, sudah cocok belum dengan barangnya? Suami si ibu ini mengiyakan, lalu diarahkan sama si penelpon ya, untuk transfer sesuai harga mobil. Setelah ditransfer, tiba-tiba nomor penjual sudah nggak aktif. Plot twistnya, ternyata pemilik asli dari mobil itu adalah orang yang di showroom yang tadi ngasih pegang kunci dan surat-surat. Pemilik asli ini ternyata juga ketipu. Bingung nggak teman-teman? Iya, ini memang penipuan yang cukup rumit jika belum paham. Qadarullah, uang sudah ditransfer, mobil nggak bisa diambil karena transfernya ke pemilik palsu. Lemeslah korban. Kalau bingung, perhatikan skema berikut ini ya. Saya gambarkan dengan sebuah ilustrasi biar teman-teman lebih paham dan biar teman-teman nggak ketipu ya. Jadi ada 3 orang yang terlibat di sini ya teman-teman. Yang pertama P atau penipu ya, terus kemudian B buyer atau pembeli, kemudian S yaitu seller atau penjual asli. Jadi skemanya begini teman-teman. Ada seorang penipu yang kemudian melihat ya atau survei iklan asli, entah itu mobil atau mungkin barang-barang elektronik. Lalu kemudian dia menduplikat iklan tersebut menjadi iklan palsu dan kontaknya itu diganti dengan kontaknya dia atau kontaknya si penipu. Lalu kemudian si penipu ini juga menghubungi seller aslinya ya, penjual aslinya untuk apa? Untuk melakukan perjanjian kalau misal nanti suatu saat akan datang untuk ngecek barangnya. Nah, sementara iklan palsu si penipu ini misalkan sudah ada pembeli ya atau buyer yang serius. Maka disinilah si penipu ini akan memulai aksinya. Lalu ketika ada buyer atau pembeli yang tertarik dengan iklan duplikat atau iklan palsu yang dibuat oleh penipu, maka penipu ini mengarahkan buyer atau pembelinya supaya cek barang dulu ya. Dan barangnya memang betul-betul ada, tapi barangnya ini diarahkan ke lokasi milik seller asli. Lalu sebelum si pembeli ini cek barang di lokasi milik seller, si penipu ini menghubungi dulu seller aslinya ya untuk melakukan perjanjian. Si penipu mengatakan tertarik dengan barangnya dia, tetapi nanti yang akan ngecek barangnya adalah saudaranya. Nah, tentu saja si seller ini tidak menyimpan rasa curiga sama sekali ya teman-teman ya, karena penipu ini ngakunya akan ngirim adiknya untuk cek barang, yang sebetulnya adiknya itu adalah si buyer ini, si pembeli ini. Nah, lalu kemudian di lokasi ketemulah antara buyer atau pembeli dengan si seller asli. Jadi sebetulnya baik penjual asli ataupun si pembeli ini dua-duanya ditipu ya teman-teman ya. Lalu kemudian bertemulah di lokasi antara pembeli dan penjual ya. Lalu kemudian setelah si pembeli atau buyer ini ngecek semua barang-barangnya dan dirasa oke, setuju baik dengan kondisi barangnya ataupun dengan harganya, lalu si penipu ini menghubungi lagi si buyer atau pembeli ya, calon pembeli. Gimana barangnya, sudah oke belum? Harganya gimana, sudah oke belum? Jika sudah oke silakan transfer ya. Dan ternyata transfernya adalah dikirimkan nomor rekening milik penipu. Lalu setelah B melakukan transfer kepada si penipu, B menagih barangnya dong kepada si S, mana barangnya, saya sudah transfer. Nah, di sini otomatis si S atau seller ini bingung. Loh, kapan transfer? Transfernya kemana? Nah, disinilah mereka mulai kaget dan mulai sadar bahwa mereka berdua telah tertipu. Nah, jadi itu ya teman-teman ya skemanya. Sebetulnya bukan cuma mobil sih, ada handphone, barang elektronik, dan sesuatu yang mahal-mahal ya. Pelajaran buat kita, kalau mau beli barang di marketplace khususnya, yang satu daerah, pastikan transaksinya secara offline atau COD, dan jangan mau transfer ya. Apalagi transfer kepada si penelepon yang kita tidak ngerti orang itu siapa. Mudah-mudahan bermanfaat. Share video sebanyak-banyaknya agar tidak ada lagi orang yang ketipu ya.